Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tahu dong kalau hari Minggu waktunya kita apa? Ya, betul, waktunya kita ibadah. Oh iya, maaf ya, Loli hari ini pakai masker karena supaya kita tetap menjaga kesehatan. Yuk, siapin hati untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Are you ready? Shalom adik-adik. Ya, sebentar kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau terus datang kepada Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa.
sikap doanya, kita mau lipat tangannya, tutup matanya adik-adiknya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami, walaupun kami ibadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, masih semangat ya adik-adik. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau duduk diam mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih pagi hari ini? Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan ya. Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bersemangat menyanyi lewat puji-pujian ya. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih adik-adik semua. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya nanti Mas Yes yang pimpin dalam doa. Ayo kita tundukkan kepala kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati firman-Mu supaya dapat kami terima dan dapat kami lakukan. Engkau memberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, supaya kami tetap bersemangat dan kami tetap takut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Yuk sama-sama kita membuka Alkitabnya. Ayo disiapkan Alkitabnya ya untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, Mas Yes akan baca di dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ya. Mas ulang ya. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 adik-adik semua. Sudah menemukan? Yuk kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, saya ulang lagi ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengenai perbuatan yang baik. Ayo, kalau perbuatan yang baik itu berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang buah roh. Pintar. Tapi kita mau ambil contohnya dari kisah seorang Samaria yang murah hatinya, adik-adik semua. Ada yang tahu nggak kisah ini? Ya, yuk sama-sama kita mau belajar di dalam kisah orang Samaria yang murah hatinya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ya adik-adik ya. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang yang turun nih dengan membawa banyak harta. Ya, dari kota ke Yeriko gitu ya, dengan membawa banyak harta adik-adik. Namun di tengah perjalanan, seorang Ibrani ini diserang oleh seorang penyamun atau perampok. Wah, diserang oleh perampok nih adik-adik semua ya. Harta bendanya habis diambil. Bahkan tidak hanya harta bendanya, tetapi badannya, tubuhnya dianiaya adik-adik semua ya. Nah, sehingga menjadi lemah, takut, gemetar. Kasihan ya adik-adik semua ya. Datang lagi seorang imam. Imam itu pasti hebat ya adik-adik ya. Imam itu kalau sekarang ya kayak pendeta yang nyampein firman Tuhan. Namun ketika melihat orang yang menderita, loh dia nggak menolong, hanya melihat terus pergi meninggalkan. Ya, datang seorang Lewi. Ya, datang seorang Lewi. Ketika dia melihat, kalau misalnya adik-adik semua nih, lihat orang yang ada kesusahan atau lagi kesulitan. Misalnya deh, lihat temennya jatuh dari sepeda. Apa yang adik-adik kira-kira lakukan? Menolong kan? Ya harus berbuat baik juga ya. Tapi orang Lewi ini gak mau berbuat baik. Dia hanya melihat, oh siapa tuh? Oh ada yang lagi menderita. Ah biarin lah. Padahal adik-adik seorang Lewi ini terkenal akan kemegahan dari pakaiannya. Pakaiannya indah. Kenapa coba? Karena dia selalu memuji Tuhan, melayani Tuhan di bait Allah atau di gereja kalau sekarang ini ya. Jadi pakaiannya kan rapi ya. Kayak adik-adik sekarang dan Mas Yes juga rapi ya ibadahnya di hadapan Tuhan. Tapi dia melihat, ada yang menderita tuh. Dia meninggalkan begitu saja adik-adik. Jadi gak ditolong. Biarin aja begitu. Namun orang Samaria yang dianggap tidak baik kalau orang Israel, justru dia mau berbuat baik sama orang Ibrani. Dia menolong adik-adik semua. Dia menolong, bahkan diberi minum, dibalut luka-lukanya, bahkan ditunggangi ke kendaraannya, ke keledai. Ya, dibawa dengan susah payah. Seorang Samaria ini rela berjalan kaki, yang orang menderita ini biarin di atas tunggangan keledainya, dibawa ke tempat penginapan. Bahkan gak sampai di situ perbuatan baiknya adik-adik semua. Nah orang Samaria ini mau membayar tempat penginapan supaya yang terluka ini bisa dirawat di sana. Bahkan kalau uangnya kurang nanti diganti, ditambahin deh. Yang penting orang ini sembuh. Ya adik-adik semua. Jadi firman Tuhan menjelaskan kita tadi ya di dalam Galatia pasal 6. Ayo kita berbuat baik sama orang. Ya seperti tadi ya, pujian tadi kan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi gak cuma dengar firman, berdoa, amin, sudah selesai. Enggak, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Adik-adik kalau lihat orang di pinggir jalan, ada yang kelaparan, kasih makan. Tolong ya, ditolong. Misalnya ada orang yang membutuhkan, adik-adik kasih. Tapi kalau memang gak punya ya gak apa-apa ya. Kalau adik-adik punya yang lebih, dikasih ke orang itu. Yang penting tadi firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik ya. Jangan bosan-bosan berbuat baik, harus terus berbuat baik. Nah sekarang adik-adik, kita mau sama-sama membuat ya sebuah karya. Oke, siap ya? Yuk sekarang siapin buku gambarnya atau di kertas deh boleh. Dan siapin pensil dan juga pensil warna. Pensil tulis dan juga pensil warna. Nah adik-adik, Mas Yas mau sulap nih. Di belakang ini kosong ya. Di belakang ini kosong nih. Nanti Mas Yas mau rubah, mau sulap.
tiba-tiba dikasih meja di sini. Oke, siap adik-adik ya? Dalam hitungan ketiga, lihat nih ya. Lihat nih ya adik-adik ya, masih maju dikit ya. 1, 2, 3. Tring. Nah, kan adik-adik ya, ada mejanya sekarang nih. Yuk, kita siap untuk buat karya ya. Nah, adik-adik semua pasti bisa membuat satu karya. Apalagi karya ini gampang kok adik-adik ya. Tadi ya, kalau tentang berbuat baik, berarti mengenai buah roh. Nah, ada berapa buah roh? Pintar, 9 buah roh. Apa aja? Ayo sebutin. 1, pintar, kasih. 2, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pintar, ada 9 ya. Yuk semuanya kita mau mewarnai pada pagi hari. Loh, masih juga nggak ada tempat buat gambarnya nih. Tenang, masih bisa sulap lagi adik-adik ya. Nih, nanti di sini tiba-tiba ada semuanya kok ya. Yuk, coba kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ada kan sekarang? Tuh, Mas udah punya alat-alatnya. Yuk, kita mau sama-sama buat karya ya, adik-adik ya. Ya, adik-adik semua, ini udah siap ya. Siapin kertas, boleh buku gambar, dan juga tatakan. Supaya tidak robek ya pas menggambar. Tadi 9 buah roh, berarti kalau ngomongin buah berasal dari mana? Pintar, dari pohon. Yuk kita buat karya, kita buat satu pohon ya adik-adik ya. Satu pohon ya nggak perlu besar-besar, yang penting nanti bisa cukup tulisannya. Ya mama papahnya boleh bantu ya sambil nonton video. Yuk. Jadi buat garis dulu adik-adik. Nah, buat garis seperti ini. Nah, sudah? Ayo masih tunggu. Ya pintar, good. Yuk, kalau sudah, kita buat satu pohon yang besar ya. Yang penting cukup sama kertasnya ini adik-adik. Nah, seperti ini. Udah terlihat belum bentuk pohonnya? Udah ya? Ini kayak bentuk rambut Masias zaman dulu nih. Ya adik-adik ya. Nah, sudah jadi pohonnya. Sekarang kita buat 9 buahnya berarti adik-adik 9 buah. Nah, 9 buah ya. Tadi tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik boleh buat buahnya di mana aja, yang penting cukup ke 9 buah ini ya. Oke, ini kasih. Pertama kasih ya. Yuk buat yang kedua. Ya, sukacita. Yuk buat yang ketiga. Ya, adik-adik yang pertama boleh dibantu sama mamahnya ya atau papanya. Yang kelas Daud sama kelas Samuel pasti sudah bisa ya. Tadi yang ketiga, kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus apa lagi? Kesabaran. Kesabaran. Nah ini kan sudah 4 nih adik-adik ya. Semua dibuat sampai yang ke-9. Nanti kalau sudah, adik-adik bisa buat warna. Nah sekarang Masnya sih cuma pakai spidol hitam supaya apa? Biar lebih tebal garisnya. Adik-adik nanti boleh diwarnai ya. Ya, nah jadi kira-kira seperti ini adik-adik ya. Sisanya gimana Mas Yas? Sisanya untuk tugas di rumah. Nanti boleh dikirim ke Mas Yas ya, boleh lewat grup adik-adik ya, grup sekolah minggu. Oke, jadi seperti inilah kira-kira adik-adik karya yang akan kita buat sama-sama pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik semua nih,
Kira-kira hasilnya seperti ini. Tinggal dikasih warna yang adik-adik suka ya. Pokoknya nanti kalau sudah selesai, tolong di-upload. Supaya Mas Yos bisa lihat karya-karya adik-adik yang bagus-bagus. Mas Yos yakin pasti lebih bagus dari ini ya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik semua. Sekali lagi ingat, kita harus terus berbuat baik. Jangan pernah bosan-bosan berbuat baik ya. Sama siapa saja. Mau dia suku apa, mau dia agama apa, dan dia baik orang kaya maupun orang yang belum kaya, kita mau terus berbuat baik. Oke adik-adik semua? Mantap ya. Kita sudah selesai firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat sekali lagi jangan lupa terus ikuti ibadah-ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Jam berapa? Pintar, jam 9 pagi. Oke adik-adik ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.